Kerja keras PUPR 4 bendungan prioritas Jokowi siap diresmikan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR telah merampungkan pembangunan 4 bendungan baru di sejumlah provinsi yang memperkuat ketahanan air dan pangan nasional. 4 bendungan multifungsi tersebut siap diresmikan untuk menambah suplai air irigasi pertanian, penyedia air baku, dan pengendalian banjir. Pertama, Bendungan Wai Sekampung di Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Kedua, Bendungan Bendo di Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Ketiga, Bendungan Paseloreng di Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan. Dan keempat, Bendungan Kuningan di Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Bendungan Gilireng sebagai sistem irigasi yang airnya bersumber dari Bendungan Paseloreng yang siap diresmikan. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono dalam keterangan resminya mengatakan, pembangunan bendungan akan diikuti dengan pembangunan jaringan irigasinya. Sehingga dengan adanya suplai air yang kontinu dari bendungan, petani yang sebelumnya hanya 1 kali tanam setahun bisa bertambah menjadi 2 hingga 3 kali tanam. Lalu, kapan bakal diresmikan? Saat ini, Balai-Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS di lingkungan Ditjen Sumber Daya Air sedang melakukan perapian-perapian saja. Semoga 4 bendungan ada 1 bendungan bisa menjadi kado kemerdekaan untuk HUT RI ke-76 ini. Bendungan Wai Sekampung memiliki kapasitas tampung 68 juta meter kubik yang akan dimanfaatkan untuk penyediaan air irigasi seluas 72.707 hektar. Di daerah irigasi Sekampung seluas 55.373 hektar dan menambah areal irigasi di Rumbia Extension seluas 17.334 hektar. Pembangunannya dikerjakan oleh beberapa kontraktor, yakni PT PP, PT Asfri atau KSO, PT Waskita Karya, PT Adikarya, di bawah tanggung BBWS Mesuci, Sekampung. Selain mendukung kebutuhan air irigasi di Provinsi Lampung, Bendungan Wai Sekampung yang didesain memiliki luas genangan sebesar 800 hektar, juga dapat dimanfaatkan sebagai infrastruktur pengendalian banjir di Provinsi Lampung, sebesar 185 meter kubik per detik, karena terintegrasi dengan Bendungan Batu Tegi dan Bendungan Marga 3. Bendungan multifungsi ini juga berpotensi sebagai penyedia air baku untuk Kota Bandar Lampung, Kota Metro, dan Kabupaten Lampung Selatan sebesar 2.482 liter per detik. Tenaga listrik sebesar 5,4 megawatt serta menjadi objek wisata di Kabupaten Pringsewu. Kedua bendungan bendo yang berada di Desa Ngindeng, Kecamatan Sawo dan dapat dimanfaatkan untuk peningkatan layanan irigasi seluas 7.800 hektar di Kabupaten Ponorogo dan Madiun sebagai sentra pertanian Jawa Timur. Selain sebagai layanan irigasi, manfaat lain bendungan berkapasitas tampung 43,11 juta meter kubik ini dapat menjadi sumber air baku domestik dan industri bagi Kabupaten Madiun sebesar 418 liter per detik dan Ponorogo 372 liter per detik, serta mereduksi debit banjir Kota Ponorogo dari 1.300 meter kubik per detik menjadi 490 meter kubik per detik dan pembangkit tenaga listrik sebesar 1,56 megawatt. Pekerjaan dilakukan oleh PT Wijaya Karya, PT Hutama Karya, dan PT Nindya Karya di bawah supervisi dan tanggung jawab BBWS Bengawan Solo. Bendungan ketiga siap diresmikan yakni Bendungan Kuningan yang dirancang memiliki kapasitas tampung sebesar 25,9 juta meter kubik dan luas genangan 221,59 hektar untuk menyuplai air bagi daerah irigasi seluas 3.000 hektar di beberapa daerah Jawa Barat bagian utara. Bendungan ini juga berpotensi sebagai sumber air baku bagi Kabupaten Kuningan sebesar 0,30 meter kubik per detik. Reduksi debit banjir sebesar 213 meter kubik per detik, dan potensi sebagai sumber tenaga listrik 0,50 megawatt. Kontraktor pelaksana PT Wijaya Karya dan PT Berantas Abipraya di bawah supervisi dan tanggung jawab BBWS Cimanuk Cisanggarung. Terakhir, keempat, Bendungan Paseloreng memiliki kapasitas tampung 138 juta meter kubik dan luas genangan 169 hektar. Salah satu bendungan besar di Provinsi Sulawesi Selatan ini mampu mengairi areal persawahan seluas 8.510 hektar, serta berpotensi sebagai sumber air baku untuk 4 kecamatan di Kabupaten Wajo, sebesar 200 liter per detik. Kontraktor pelaksana PT Wijaya Karya dan PT DMT di bawah supervisi dan tanggung jawab BBWS Pompengan Jene Perang. Tak hanya itu, Bendungan Paseloreng yang dibangun dengan biaya sebesar 771,69 miliar rupiah
Ini juga dimanfaatkan sebagai infrastruktur pengendali banjir wilayah hilir Sungai Gilireng sebesar 1.000 meter kubik per detik. Pengembangan sektor perikanan air tawar dan pariwisata serta konservasi sumber daya air pada kawasan Greenbelt. Selain bendungan Pasir Loreng, Kementerian PUPR juga menyelesaikan pembangunan bendungan Gilireng di Desa Arajang, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo. Potensi irigasi bendungan Gilireng ini juga berasal dari suplai bendungan Pasir Loreng yang telah rampung konstruksi untuk selanjutnya dialirkan ke lahan-lahan pertanian di Kabupaten Wajo. Bendungan Gilireng mulai dibangun sejak tahun 2018 akan dimanfaatkan untuk mengairi daerah irigasi Gilireng seluas 8.510 hektar. Sehingga membantu petani untuk meningkatkan intensitas tanamnya dari 112% menjadi 300% dengan pola tanam padi palawija. Bendungan yang dibangun dengan biaya sebesar 199 miliar rupiah ini didesain memiliki lebar bendungan 50 meter dengan debit intake sebesar 16,34 meter kubik per detik dan berpotensi sebagai objek wisata baru di Sulawesi Selatan. Bertindak sebagai kontraktor PT Adikarya. Yuk simak video selanjutnya. Kami mendapatkan arahan dan harapan dari Pak Presiden bahwa kami semuanya menjaga dan memastikan produksi bisa ditingkatkan. Rencana awal Jokowi buat blok rokan kembali ke pangkuan RI. Pertamina melalui Pertamina Hulu Rokan atau PHR meneruskan program pemboran di wilayah kerja WK Rokan. Lapangan migas Rokan sendiri baru saja dialih kelola setelah 97 tahun dikelola oleh PT Chevron Pacific Indonesia atau CPI. Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Erick Thohir menunjukkan kebahagiaannya atas beralihnya pengelolaan blok Rokan dari PT Chevron Pacific Indonesia ke PT Pertamina Persero melalui anak usahanya PT Pertamina Hulu Rokan. Erick menunjukkan dengan mengunggah sebuah video narasi melalui akun Instagram resminya. Dalam video berdurasi 2 menit 8 detik itu, Erick mengatakan, "Kita baru saja mengukir sejarah baru. Wilayah kerja Rokan sejak 9 Agustus tahun 2021 ini resmi kembali ke pangkuan merah putih. Ini adalah kado ulang tahun kemerdekaan ke-76 bagi seluruh rakyat Indonesia dan juga kontribusi nyata BUMN membangun ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan energi Indonesia." Wilayah kerja Rokan merupakan salah satu blok yang menjadi penghasil utama minyak nasional. Erick juga mengaku bangga dengan keputusan dari 98 tim Chevron Pacific Indonesia yang bersedia beralih kerja untuk Pertamina. Tercatat, Pertamina sudah menerima 2.689 ex-pekerja Chevron. Sebanyak 10 orang perwakilan kerja Pertamina Hulu Rokan bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Sebelumnya, blok Rokan ini resmi beralih dari PT Chevron Pacific Indonesia ke PT Pertamina Hulu Rokan. Pertamina Hulu Rokan menargetkan bisa mengebor 161 sumur tahun ini dan 500 sumur untuk tahun depan. Lalu, proyek oil recovery juga sudah mulai dijalankan. Selain itu, ada beberapa pesan dan juga pembahasan yang dilakukan selama pertemuan. Mulai dari arahan Jokowi yang meminta jika produksi terus ditingkatkan sampai pembahasan tentang proses peralihan. Kami mendapatkan arahan dan harapan dari Pak Presiden bahwa kami semuanya menjaga dan memastikan produksi bisa ditingkatkan. Para pegawai ini juga telah beralih dan diterima menjadi pegawai Pertamina. Dengan proses transisi ini diharapkan proses pengeboran sumur bisa dilakukan dengan mulus demi meningkatkan produksi minyak di blok Rokan. Budianto mengungkapkan jika semua pegawai telah diterima dan menjadi pegawai Pertamina. Setelah proses peralihan ini, Pertamina Hulu Rokan langsung mengerjakan sumur perdana yang dibor di wilayah kerja atau WK Rokan. Oleh Pertamina adalah sumur Bangko dengan nomor PO3 Rek 5. Pengeboran dilakukan Selasa 10 Agustus kemarin, sehari setelah alih kelola dilakukan pada 9 Agustus. Sumur Bangko PO3 Rek 5 dibor menggunakan rig PN18 berkapasitas 550 horsepower. Dengan target kedalaman trajektori lubang sedalam 2.150 feet. Sumur ini ditargetkan untuk memproduksi minyak dengan desain 3 rangkaian casing 13 3/8 inch, 9 5/8 inch, dan 7 inch. Pengerjaannya sendiri kami estimasi berjalan 10 hari sampai ke fase komplesi sumur.
Sesuai hasil revisi Work Program and Budget 2021, PHR akan melakukan pemboran untuk 141 sumur pada 2021. Komitmen jumlah pemboran ini baru merupakan awal perubahan dari rencana PT PHR yang hanya mengebor 84 sumur pada tahun 2021. PHR juga akan melakukan program-program CPI yang belum sempat direalisasikan karena kendala di lapangan menjelang akhir alih kelola. Pertamina juga akan menambah 2 buah rig, sehingga seluruh yang digunakan pada tahun 2021 sebanyak 18 buah rig. Pada saat alih kelola, PHR berkomitmen mengebor 141 sumur pada tahun 2021. Semoga saja komitmen dapat dilaksanakan, minimal sama dengan komitmen yang telah disampaikan dalam Work Program and Budget. Saat ini, SKK Migas dan PHR juga mulai merincikan rencana kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2022. Di antara lain melakukan kegiatan pemboran sebanyak 500 sumur. Pihaknya berharap upaya yang sedang dilakukan oleh SKK Migas bersama PHR mendapatkan dukungan penuh dari para pemangku kepentingan. WK Rokan tetap menjadi salah satu WK terbesar di Indonesia yang menjadi andalan dalam memenuhi target produksi 1 juta BOPD dan 12 BSCFD pada tahun 2003 mendatang.